Iya, terima kasih Bante. Bante, ini di luar topik meditasi, cuma saya pikir nih yang bertanya nih butuh pencerahan nih dari Bante ya. Ini dari Google Form, Ibu V, saya sebut V aja ya karena ini. Nama budaya Bante, saya memiliki kekasih yang berbeda agama dan kurang disetujui oleh orang tua pasangan. Apakah kalau saya setiap hari berdoa, berharap agar hati orang tuanya luluh dan menerima kami sebagai menjadi pasangan gitu, Bante? Bagaimana menurut pandangan Bante? Ya, ini memang menarik ya. Jadi punya pasangan yang beda agama. Gimana ya? Idealnya sebetulnya agama itu sama. Kenapa? Terutama di Indonesia ini. Karena Indonesia ini suka penuh perhatian dalam bahasa yang lebih halus dibandingkan kepo. Ya. Perhatiannya gimana? Kalau ini dua orang agamanya A sama B, kemudian pergi ke tempat ibadah A, si B nggak ikut. Itu orang-orang lingkungannya yang penuh perhatian dalam bahasa halusnya kepo itu tadi. Itu akan tanya, si B kemana? Si B. Ya agamanya lain. Kok lain sih? Diajak sini dong. Wah, itu materialnya nanti panjang kali lebar sudah. Lebar. Nah, kemudian begitu juga kalau si B pergi ke tempat ibadahnya di sana, itu ya sama. Karena memang Indonesia banget itu karakteristiknya. Karena pacarmu, katanya kamu sudah pacaran, sekarang sudah berdekatan sama si A, aku nggak pernah diajak. Nah, agamanya lain. Ya, gimana sih kamu nih? Tokoh di sini kok malah agamanya beda. Gimana? Nah, itu kepo-kepo gitu. Akhirnya si A sama si B ini kadang-kadang menikahnya di C. Jadi akhirnya tidak di A, tidak di B, dia di C. Sudah nggak ada orang yang mau tahu urusan kita. C. Nah, itu yang agamanya beda. Kemudian nanti, katakanlah si B ini mau ikut di A atau si A ikut di B ya, terserah. Nah, dua-dua ke tempat ibadahnya. Si penuh perhatian ini, dia tanya lagi, kamu udah menikah belum? Saya sih baru pacaran ya 3 tahun. Ya 3 tahun kok pacaran lama banget, ya menikah umurmu udah berapa? Nasihatnya keluar lagi. Padahal dia nggak berdana itu pernikahannya itu misalnya, ya saya berdana dekornya atau apa, nggak ada. Ya sudah dia pokoknya menghasut gitu. Oke menikah. Ada. Nanti pergi ke tempat ibadah itu, si A dan si B ini dapat perhatian lagi alias perkepoan itu. Dan menikah berapa tahun ya? Ingat-ingat kamu ini sudah cukup lama loh ya menikah. Ya kita menikah 2 tahun. Sudah ada hasilnya belum? Sudah ada belum? Belum. Ya gimana ini kamu itu masih muda gini kurang sehat nih berarti ya. Coba ke dokter sana sini. Wah nasihatnya juga banyak nih. Nasihatnya minum ini hormon itu supaya cepet lah ada hasilnya. Mumpung ini masih muda ini semua gini nanti harga-harga jadi mahal ya. Karena sekarang wah sudah impor mulai dibatasi malah nggak karu-karuan lah. Ya sudahlah punya anak aku pergi lagi ke tempat ibadah ini. Nah, si penuh perhatian itu memperhatikan lagi. Sudah lama kamu menikah kok anaknya cuma satu sih, kok nggak punya adik? Dia nggak bayari sekolahnya, nggak bayari biaya kelahirannya, tapi ngurusin. Yang namanya penuh perhatian. Nah, 2 laki semua. Loh kok 2 kok laki semua? Ya mestinya ada perempuannya kan senjata. Tidak ada perempuannya, tidak bagus, kurang normal. Akhirnya cari perempuan supaya anaknya perempuan atau pas anaknya perempuan semua juga sama, kok nggak ada anak laki itu penuh perhatian. Nah, orang-orang di dunia luar itu seperti itu. Kita yang harusnya memutuskan sendiri. Jangan dipengaruhi oleh orang luar. Orang luar itu silahkan usul, tapi kita adalah yang tetap harus punya prinsip. Nah, sekarang beda agama. Beda agama ini penuh perhatian ini juga pusing. Karena penuh perhatian ini, lingkungan kita, ini nanti terus-terusan. Jadi,
sekarang kita berdua nih ya, sekarang kita mau ibadah kemana nih? Ya sudahlah, ikut kamu kalau hari tertentu, hari lain saya ikut kamu. Oke. Kemudian, kita menikahnya cara apa ya? Terserah lah, ikut kamu nggak apa-apa, atau ikut kamu juga nggak apa-apa. Ikut ini atau ikut ini sama. Oke, menikah. Tapi tetap dua agama. Kemudian punya anak satu. Anaknya dididik apa nih? Didik ini atau didik ini? Dididik ayahnya atau ibunya? Ya sudahlah, anak dididik ibunya. Ya. Lalu punya anak lagi, dididik ibunya lagi. Bapaknya merasa, loh, kok saya tidak punya geng nih kalau di rumah. Wah, ini sekarang saya perlu punya anak dua lagi nih, untuk geng-gengan ini, supaya dididik saya sama. Jadi bingung. Kemudian nanti terus tambah terus usianya sampai sakit hati benar. Si A sakit, enaknya disembayangkan agama A atau agama B. Itu bisa puyeng loh. Ya disembayangkan agamanya yang sakit, tapi saya nggak percaya loh. Saya nggak mau juga jemput pemuka agamanya. Untuk apa? Mau digrabkan apa gimana? Kan repot. Ya sudah ikut di B aja, ikut sembahyang yang sehat. Nah, ini nggak percaya. Tapi kalau saya percaya kan dari kecil atau dari waktu menikah sudah ikut agamanya B, buktinya saya nggak ikut. Ini sakit, ini berproblem. Kemudian meninggal. Meninggal ini mau disembayangkan agama A atau agama B? Ya agama A loh, yang A dan meninggal. Disembayangi apa saja kan nggak tahu. Yang tahu kan keluarganya B. Jadi orang yang agamanya A bisa disembayangi cara B. Tapi ya sudahlah kita sembahyangkan cara A. Tapi semua anggota keluarga yang B nggak usah ikut sembahyang. Apa ya enak yang sembahyang juga. Nah sudah ini terus dimakamkan. Dimakamkan kira-kira bentuk makamnya agama A atau agama B. Ini makamnya suami istri dibikin bersamaan sengkung ini. Kemudian ini mau menurut agama A atau B. Itu bisa puyeng seumur hidup loh. Sampai mati pun masih puyeng. Nanti 3 hariannya cara A atau cara B. Nanti setahunannya cara A atau cara B. Nanti patidanannya cara A atau cara B. Mencari masalah yang tidak perlu. Nah, jadi sekarang kembali ke model kekasih beda agama ini. Kurang disetujui orang tua. Pernikahan yang tidak disetujui orang tua cenderung bermasalah. Anda boleh lihat lingkungan Anda saja dulu. Orang-orang yang tidak disetujui orang tua itu cenderung bermasalah. Kenapa? Karena orang tua ketika tidak setuju dan Anda memaksa, dalam pikiran orang tua bawah sadarnya, itu ada ancaman. Itu kalau Anda sekarang di tempat kerja ya. Di tempat kerja kemudian ada teman yang tanya, cara ngerjakannya gimana? Ini saya sebentar lagi mau dipanggil bos nih. Ini pertanggungjawabannya gini, ini bener nggak? Salah nih. Caranya gini salah. Coba kamu bikin yang gini. Caramu malah ruwet, sudah biar gini aja. Tidak apa-apa ya. Kemudian Anda ngomong, ya sudah tidak apa-apa. Tapi dalam batin Anda, itu ada kata-kata kecil sekali, halus sekali, dengan nada halus. Nanti kalau sampai bos marah, kamu jangan tanya saya lagi ya. Itu ancaman. Pernah Anda berpikir gitu? Ya, kamu saya kasih tahu nggak mau. Nanti kalau sampai dipanggil bos dan salah, baru tahu kamu bahwa aku sebetulnya lebih tahu daripada kamu. Itu kalau teman kerja ya biasa-biasa aja. Sudah kan? Dimarahi kan? Kita bahagia. Bahagia di atas penderitaan makhluk lain. Kenapa? Karena dia nggak nurut saya sih. Salahnya sendiri. Itu kalau teman kerja. Anak bisa begitu. Dan yang menggitukan orang tua. Apa nggak risiko banget? Karena orang tua itu sangat manjur kata-katanya. Jadi anak dikasih tahu, nak kamu jangan menikah sama itu ya. Kamu kan beda agama, nanti masalahnya sampai jangka panjang. Ya, saya ini orang tua, ini tokoh di tempat ibadah saya. Kamu kalau sampai menikah dengan agama lain kan saya juga gengsinya hancur-hancuran juga ini. Kan kita kan didesak sama ya penuh perhatian di lingkungan itu. Kok mantumu kok bukan agama ini? Itu penuh perhatian sekali lingkungan kita itu. Luar biasa. Berbahagialah Anda di lingkungan yang penuh bahagia, yang penuh perhatian itu. Nah, kemudian orang tua nggak sepakat, tapi kita maksa. Saking maksanya sampai hamil salah satu. Wah, tuh gimana ini?
orang tua ya sudahlah kamu. Tapi apa yang ada di dalam pikiran orang tua? Nanti kamu tahu sendiri ya. Kalau sampai kamu ini tidak bahagia, jangan minta ampun sama orang. Itu kata-kata di bawah Anda. Dan perkawinan yang tidak disepakati orang tua cenderung tidak berpanjang. Anda boleh lihat juga artis-artis yang tidak disepakati orang tuanya dan sebagainya karena beda agama. Endingnya itu ya cuma itu aja. Kenapa? Karena ini penuh perhatian. Negara yang penuh perhatian. Kalau di negara yang tidak penuh perhatian itu bisa. Karena kamu mau ikut agama, kamu mau ke tempat ibadah, mana kan kami nggak pusing. Itu bisa, tapi di Indonesia. Nah lalu usahanya untuk berdoa mengharap orang tua mertua setuju gimana? Boleh saja. Tapi kalau nggak sepakat ya jangan. Lebih baik akan menunjukkan kualitas diri Anda bahwa saya walaupun agama lain tapi saya penuh toleran, saya orang baik, saya orang pantas, kamu anggap saya sebagai calon menantu yang baik. Jadi Anda mengubah perilaku. Jadi kita ini sistemnya begini kan. Bukan saya akan buat kamu harus memahami saya, bukan. Saya harus mengubah perilaku saya sehingga kamu akan memahami saya. Jadi bukan apa yang bisa kamu berikan kepada saya, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk kamu sehingga kamu bisa menyetujui. Ya. Jadi bukan doa sih boleh saja, tapi yang penting adalah perubahan perilaku sehingga orang tua itu menganggap ya memang agamanya nggak sama tapi katanya baik sekali. Daripada ikut agama yang sama tapi kelakuannya nggak baik, lebih baik ini menantu itu yang agamanya beda tapi dia luar biasa. Nah, begitu kita dapat stempel luar biasa sama orang tua atau calon mertua itu, tidak usah doa-doa, kita langsung oke, lampu hijau. Ya, tapi kalau kita hanya doa, dikira mistis. Aku kok jadi kayak bukan diriku lagi ya. Aku dulu kan nggak setuju sama dia. Kenapa aku jadi setuju? Mistis ini nampaknya ini pakai guna-guna. Kan repot. Tapi kalau kita mistisnya itu dengan kelakuan yang lebih baik, maka orang tua atau mertua itu akan menyepakati dengan sungguh-sungguh. Karena kita memang layak menjadi pendampingan. Ya, pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita adalah sangat berharga. Lewatkan. Sayang kalau saya punya menantu calon yang seperti ini saya lewatkan hanya gara-gara agama. Sudahlah biar agamanya beda. Karena dia menantu yang berkualitas. Jadi sanggupkah Anda menjadi menantu yang berkualitas? Kalau sanggup tunjukkan kualitas Anda, maka Anda akan diperbolehkan, disetujui mendapatkan pasangan itu. Tapi kalau Anda tidak bisa menjadi orang berkualitas, sampai lama pun Anda tidak akan disetujui. Dan jangan buang waktu, karena di dunia ini isinya kan hanya 2 jenis saja. Umumnya 2 jenis, mungkin ada beberapa jenis, tapi oke lah umumnya 2 jenis, pria dan wanita. Jadi kita begitu melek mata, pasti ketemu lawan jenis. Kenapa harus maksa yang satu? Sudahlah, kita ganti cerita sama yang lain. Karena tiada rotan akal pun jadi. Mungkin orang ini hanya cocok jadi teman. Menjalin percintaan belum tentu masuk ke dalam pernikahan. Orang yang kita nikahi belum tentu yang kita cintai. Tidak apa-apa, kita jalani saja. Toh hidup hanya sementara. Saya kira demikian saja. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Terima kasih juga Ibu Susi yang luar biasa bisa menyimpulkan pertanyaan dengan baik sekali. Terima kasih juga kepada teman-teman Perbudi yang luar biasa yang telah memberikan pertanyaan yang memusingkan sehingga saya bisa ya sharing-sharing berbagi cerita dengan Anda yang mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih.